Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru Kisah Misteri. Kembali hadir di channel Shyflash Misteri serta platform digital shyflash.com. Di episode kali ini, kami akan membawa Anda menyelami dunia yang berbatasan antara kehidupan dan kematian, antara rezeki yang menjanjikan dan kutukan yang menanti. Di sebuah desa yang tenang di Jawa Tengah, sebuah warung bakso yang pernah jadi pusat kehidupan sosial, kini menjadi sumber misteri dan teror. Di balik kuah gurih dan urat kenyal, tersembunyi sebuah perjanjian dengan kegelapan yang mengubah nyawa menjadi kutukan. Bersiaplah, karena kami akan mengupas lapisan demi lapisan kisah ini, hingga kebenaran yang mencekam terungkap sepenuhnya. Desa Karanganyar di Jawa Tengah biasanya terbangun oleh aroma rempah dan asap kayu bakar setiap pagi. Di antara deretan warung-warung sederhana yang berjejer di jalan utama, ada satu yang dulunya selalu ramai, bakso urat spesial Haji Santo. Warung itu adalah kebanggaan Haji Santoso, seorang pria berusia 50-an yang dihormati karena kedermawanannya dan perannya dalam pembangunan musala desa. Bakso uratnya terkenal kenyal, kuahnya bening namun kaya rasa, disajikan dengan senyum tulus dari sang pemilik. Selama bertahun-tahun, warung itu menjadi jantung sosial desa, tempat para petani beristirahat selepas bekerja, tempat pemuda berkumpul, dan tempat Haji Santoso mendengarkan keluh kesah warga sambil sesekali memberi nasihat. Namun, 6 bulan terakhir, dentang mangkuk dan gelak tawa di warung Haji Santoso mulai meredup. Seberang jalan, sebuah warung baru berdiri dengan papan nama sederhana, Bakso Lili, gurih dan murah. Pemiliknya, Ibu Lili, seorang janda dengan 3 anak yang baru pindah dari kota kecamatan. Baksonya mungkin tidak sekenyal milik Haji Santoso, tetapi harganya lebih murah, porsinya lebih besar, dan Ibu Lili selalu menambahkan kerupuk atau sambal ekstra dengan senyuman ramah. Perlahan-lahan, pelanggan Haji Santoso berpindah. Awalnya hanya 1-2, lalu setengahnya, hingga akhirnya hanya segelintir pelanggan setia yang masih datang, lebih karena rasa hormat daripada selera. Haji Santoso duduk sendirian di warungnya pada suatu sore, matanya menatap kosong ke seberang jalan di mana warung Ibu Lili dipenuhi suara riuh. Hatinya seperti diremas. Bukan soal uang semata, meski penghasilannya menyusut drastis, tetapi soal harga diri. Ia merasa dikhianati. Bukankah dialah yang menyumbang untuk perbaikan jalan di depan warung Lili? Bukankah dialah yang selalu membantu warga saat kesulitan? Dan kini, mereka meninggalkannya untuk seorang pendatang. Rasa iri yang pahit berubah menjadi dendam yang membara. Setiap senyum Ibu Lili ia anggap sebagai cemoohan. Setiap pelanggan yang keluar dari warung Lili dengan perut kenyang ia rasakan sebagai tamparan. Sudahlah, Pak Haji, rezeki ada yang mengatur, kata Pak Wardi, tetangganya yang juga ahli ruqyah, suatu hari mencoba menenangkan. Mengatur, lihat itu, Pak Wardi. Aku yang berjasa besar di desa ini, diinjak-injak oleh seorang janda, jawab Haji Santoso dengan suara bergetar. Jangan biarkan syaitan menguasai hati, Pak. Dendam itu pintu masuknya. Nasihat itu lenyap ditelan angin malam. Hati Haji Santoso telah gelap. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan warung yang sepi, seorang lelaki asing muncul di ambang pintu. Lelaki itu bertubuh tinggi kurus, wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan topi petani, tetapi matanya berkilau tajam seperti mata kucing. Aromanya aneh, campuran tanah basah dan bunga Kamboja yang layu. Rasanya pahit, ya, Haji, melihat usaha sendiri runtuh diambil orang lain, suara lelaki itu serak namun menusuk langsung ke jantung. Siapa kau? Tanya Haji Santoso waspada. Aku bisa membantumu mengembalikan kejayaan warungmu, bahkan melipat gandakannya, lebih dari yang pernah kau impikan. Dengan cara apa? Ada jalan, tapi butuh pengorbanan, bukan uang, tapi sesuatu yang lebih pribadi. Lelaki itu melangkah mendekat, cahaya lampu neon warung berkedip-kedip. Darah, Haji Santoso, segumpal kecil dari makhluk hidup sebagai tumbal.
dan kesetiaanmu pada perjanjian. Haji Santoso terdiam. Pikirannya bergejolak antara nalar dan keputusasaan. Ia melihat foto-foto lama di dinding saat warungnya penuh sesak. Ia mendengar tawa anak-anaknya yang kini merantau, membutuhkan biaya. Ia merasakan hinaan dari warga yang mulai menjauh. Tanpa pikir panjang, dilandasi dendam dan ambisi buta, ia mengangguk. Aku setuju. Lelaki misterius itu tersenyum, senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam Jumat Kliwon depan, bawa ayam jantan hitam mulus dan semangkuk kuah bakso terbaikmu. Temuiku di pemakaman tua dekat alas Lembayung. Jangan sampai ada yang tahu. Lelaki itu lalu menghilang di kegelapan, seolah-olah menyatu dengan bayangan. Haji Santoso berdiri menggigil. Ia baru saja menjual sesuatu, dan ia merasa sesuatu yang vital telah tercabik dari jiwanya. Malam Jumat Kliwon, bulan sabit tipis tersembunyi di balik awan gelap, membuat alas Lembayung, hutan kecil di pinggir desa, menjadi siluet menakutkan. Angin berdesis melalui sela-sela pohon jati tua, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Haji Santoso, dengan jantung berdebar kencang, melangkah gontai menuju kuburan tua di tepi hutan. Di tangannya, keranjang anyaman berisi ayam jantan hitam yang terikat dan sebuah panci kecil berisi kuah bakso yang masih hangat. Bau tanah lembab dan bunga Kamboja yang terasa busuk memenuhi hidungnya. Ia tiba di sebuah nisan tua yang sudah miring, ditumbuhi lumut. Di sanalah lelaki misterius itu sudah menunggu, berdiri di antara dua pohon beringin yang akarnya menjalar seperti tangan-tangan raksasa. Tepat waktu, kata lelaki itu. Suaranya kini lebih dalam, seolah ada gema dari dalam tanah. Dia menginstruksikan Haji Santoso untuk menuangkan kuah bakso di atas nisan tertentu yang sudah ditandai dengan abu, lalu menyembelih ayam jantan tepat di atasnya. Darah ayam yang masih hangat bercampur dengan kuah bakso, menciptakan cairan kental berwarna merah kecoklatan yang memancarkan bau besi dan rempah aneh. Sekarang, bacalah ini. Lelaki misterius itu memberikan selembar kertas lusuh bertulisan aksara Jawa kuno yang tidak dipahami Haji Santoso. Dengan suara gemetar, Haji Santoso membacanya. Tanah di depan nisan itu mulai bergetar. Udara menjadi sangat dingin. Dari titik campuran darah dan kuah, asap hitam pekat membumbung, membentuk sosok yang membuat Haji Santoso nyaris pingsan. Itu adalah makhluk dengan tubuh gemuk seperti babi, tetapi berkaki kurus seperti anjing, dengan wajah yang berubah-ubah antara rahang babi dan moncong anjing. Matanya merah menyala seperti bara. Inilah yang kemudian Haji Santoso kenal sebagai Si Gendon. Kau memanggilku, manusia, suara Si Gendon bergemuruh, menggetarkan tulang. Saya ingin warung saya kembali ramai. Lebih dari itu, saya ingin sukses besar, jawab Haji Santoso, berusaha menahan rasa ingin lari. Si Gendon mendengus. Aku beri kau kekuatan, tapi dengan syarat. Setiap hari, sebelum kuah bakso dididihkan, kau harus mencampurkan setetes darah tumbal, bisa ayam, kambing, atau apapun yang kau sembelih, ke dalamnya. Ini akan menjadi bumbu rahasia, yang membuat siapapun yang memakannya ketagihan dan selalu ingin kembali. Haji Santoso mengangguk cepat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, lanjut Si Gendon, kau harus kembali ke sini dengan membawa tumbal baru. Seekor ayam jantan hitam, seperti hari ini. Jika kau lalai atau ingkar, Si Gendon mendekat, napasnya bau bangkai. Kau yang akan menggantikan tumbal itu. Dengan cakar yang seperti tangan manusia tapi hitam legam, Si Gendon memberikan sebuah benda kecil yang terikat benang merah. Jimat ini, gantung di dapurmu. Ia akan menarik mereka yang hatinya ada niat jahat, iri, atau rakus. Mereka akan menjadi pelanggan setiamu. Sebelum menghilang kembali ke asap, Si Gendon menambahkan, ingat Haji Santoso. Rezeki dari kegelapan, akan dimakan kegelapan pula. Ritual selesai. Haji Santoso pulang dengan tubuh lemas namun perasaan euforia. Ia memegang erat jimat itu. Yakin hidupnya akan berubah. Benar saja, keesokan harinya,
Sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pedagang keliling yang biasanya lewat tanpa berhenti, tiba-tiba membelokkan gerobaknya ke warung Haji Santoso. Entah kenapa, tiba-tiba pengen banget bakso urat, Pak Haji, katanya. Berita tentang rasa baru bakso Haji Santoso menyebar cepat. Dalam seminggu, warung yang dulu sepi kini penuh sesak. Pelanggan datang bukan hanya dari desa sendiri, tapi juga dari desa tetangga. Mereka memuji bakso urat yang benar-benar spesial, kuahnya terasa, melesat ke ubun-ubun, dan membuat ketagihan. Dalam 3 bulan, Haji Santoso sudah membuka cabang pertama di kota kecamatan. 6 bulan kemudian, 3 cabang lagi menyusul. Namanya menjadi terkenal, bakso urat pesugihan, begitu bisik-bisik yang mulai beredar. Meski Haji Santoso selalu membantah dan menyebutnya bakso urat spesial rahasia keluarga. Ia menjadi kaya, rumahnya diperbesar, mobil baru terparkir di halaman. Anak-anaknya di kota mulai menerima kiriman uang lebih banyak. Haji Santoso merasa jaya. Dendamnya pada Ibu Lili terbayar lunas, karena warung Ibu Lili kini sepi kembali, hanya dikunjungi segelintir pelanggan yang setia. Namun, di balik kesuksesan gemilang itu, keanehan-keanehan mulai muncul. Seorang pelanggan tua di cabang utama, setelah menghabiskan semangkuk bakso, tiba-tiba pingsan. Saat siuman, ia bercerita dengan wajah pucat bahwa di sudut warung ia melihat bayangan hitam tinggi dengan mata merah, sedang mengintai. Pelanggan lain, seorang ibu muda, mengeluh bahwa setiap kali lewat di depan warung utama pada malam hari, warung itu seolah-olah tidak terlihat atau berbayang samar, seperti ilusi. Suara-suara bisikan terkadang terdengar dari dapur, padahal tidak ada orang di dalam. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi Haji Santoso sendiri. Wajahnya yang dulu segar kini pucat dan cekung. Badannya semakin kurus, meski makannya banyak. Ia sering batuk-batuk, dan di telapak tangannya, muncul bercak-bercak hitam seperti noda tinta yang tak bisa hilang. Pada malam hari, ia sering terbangun karena mimpi buruk yang sama. Si gendon duduk di ujung ranjangnya, mengunyah sesuatu yang berbunyi keras, sambil berkata, "Jangan lupa janjimu, Haji." Jumat Kliwon semakin dekat. Sementara itu, di seberang jalan, Ibu Lili menerima nasib dengan lapang dada. Suatu malam, setelah menutup warungnya yang sepi, seorang pria berjubah putih dengan wajah teduh mengetuk pintunya. "Jangan bersedih, Ibu," kata pria itu dengan suara menenangkan. "Kebenaran tidak selalu tampak di permukaan. Keadilan akan terbongkar dengan sendirinya. Teruslah berdoa dan bersabar." Pria itu lalu pergi, meninggalkan aroma wangi yang menyejukkan. Ibu Lili merasa hati tenang, yakin bahwa sesuatu yang tidak baik sedang terjadi di warung Haji Santoso. Desas-desus mulai berubah menjadi kecurigaan terbuka. Beberapa warga yang religius mulai menghindari warung Haji Santoso. Mereka merasakan hawa tidak enak setiap kali berada di dekatnya. Pak Wardi, tetangga Haji Santoso yang ahli ruqyah, semakin resah. Ia telah memperhatikan perubahan drastis pada Haji Santoso dan fenomena aneh di warungnya. Suatu sore, dengan niat menolong, ia mengunjungi warung utama Haji Santoso. Begitu masuk, Pak Wardi langsung merasakan tekanan berat di dada. Udara terasa pengap dan berat, meski kipas angin berputar kencang. Di sudut langit-langit, ia melihat gumpalan asap hitam tipis yang bergerak-gerak. Dengan kepekaannya, ia tahu itu adalah aura gelap, energi negatif dari makhluk halus. "Pak Haji, kita perlu bicara," kata Pak Wardi serius setelah pelanggan terakhir pergi. "Ada apa, Pak Wardi?" "Lihat, warungku ramai lagi," jawab Haji Santoso dengan bangga, namun matanya menghindar. "Ini bukan keberhasilan biasa, Pak Haji. Ada sesuatu yang kotor di sini. Aku bisa merasakannya. Izinkan aku membersihkan tempat ini." Haji Santoso panik. "Tidak perlu, tidak ada yang salah di sini. Ini semua berkah dari usaha keras." Tapi Pak Wardi sudah mengambil air zam-zam dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Saat lafaz Bismillah
Menggema, lampu neon di warung berkedip-kedip keras. Suara dengusan marah seperti babi terdengar dari arah dapur. Jimat yang tergantung di pintu dapur tiba-tiba patah talinya dan jatuh. Haji Santoso histeris. "Hentikan, kau merusak segalanya." Setelah Pak Wardi pergi, warung itu langsung berubah. Suasana, daya tarik yang memikat pelanggan seolah-olah sirna. Keesokan harinya, warung yang biasanya ramai sejak pagi menjadi sepi. Pelanggan yang datang pun terlihat ogah-ogahan, dan banyak yang mengeluh rasa bakso sudah tidak seperti dulu. Haji Santoso dilanda kepanikan luar biasa. Penghasilan menurun drastis. Takut kehilangan segalanya. Pada malam itu juga, ia nekat pergi ke alas Lembayung sebelum Jumat Kliwon tiba. Ia membawa tumbal ayam jantan hitam, berharap bisa memohon pada si Gendon untuk mengembalikan kekuatannya. Kuburan tua itu terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Haji Santoso bahkan tidak sempat memulai ritual. Si Gendon sudah muncul tiba-tiba dari balik nisan, wujudnya lebih besar dan lebih jelas. Wajahnya penuh amarah. "Berani-beraninya kau membiarkan manusia itu mengusik tempat kita," raung si Gendon. Udara menjadi beku. "Maafkan saya, dia tetangga saya tidak bisa mengusirnya," bantah Haji Santoso gemetar. "Perjanjian kita jelas, kekuatanku mutlak di wilayahmu. Campur tangan dari luar adalah pelanggaran. Apa yang harus saya lakukan? Warung saya sepi lagi." Si Gendon mendekat, mata merahnya menyala-nyala. "Kau ingin kekuatanmu kembali, bahkan lebih kuat?" Haji Santoso, yang sudah tidak bisa berpikir jernih, mengangguk cepat. "Baik," desis si Gendon. "Tapi tumbal ayam sudah tidak cukup. Energi yang terbuang butuh pengganti yang lebih substansial." "Apa maksudmu?" "Untuk setiap pelanggaran, harga yang harus dibayar meningkat. Ritual Pak Wardi itu telah merusak. Sekarang, kau harus memberikan tumbal yang setara." Haji Santoso menelan ludah. "Kambing, sapi." Si Gendon menggeleng, senyum mengerikan merekah di wajah babi anjingnya. "Bukan hewan, Haji Santoso. Manusia." Haji Santoso tercekat, darahnya seolah membeku. "Jangan khawatir, belum sekarang," lanjut si Gendon, menikmati ketakutan korbannya. "Simpan dulu, tapi ingat, jika pada Jumat Kliwon yang akan datang kau tidak membawa tumbal baru, atau jika ada lagi gangguan dari orang seperti Pak Wardi, maka tumbal penggantinya adalah kau sendiri." Sebelum menghilang, si Gendon menambahkan, "Dan kekuatan untuk warungmu akan tetap ada, tapi dengan harga, kesehatannya, ketenangan jiwanya, dan akhirnya, nyawanya." Haji Santoso pulang dengan langkah gontai. Ia sudah terjebak. Ia telah menggali kuburannya sendiri. Kondisi Haji Santoso memburuk dengan cepat. Bercak hitam di tangannya menyebar ke lengan. Ia sering muntah, dan suatu pagi, muntahannya berwarna hitam pekat seperti aspal, berbau busuk. Ia mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Di cermin, ia melihat bayangannya sendiri memiliki wajah babi. Di warung, ia melihat pelanggan-pelanggannya bukan lagi manusia, tetapi sosok-sosok bayangan dengan mata kosong, sedang melahap bakso yang berubah menjadi cacing dan kotoran. Pada puncaknya, di sebuah Jumat Kliwon di mana ia lupa atau sengaja tidak membawa tumbal ayam ke alas Lembayung, ia ambruk di warungnya. Pelanggan yang melihatnya berteriak histeris. Haji Santoso menggelepar di lantai, mulutnya berbusa hitam, matanya melotot melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia datang untukku," teriaknya sebelum pingsan. Ia dilarikan ke rumah sakit di kota. Dokter bingung, semua tes menunjukkan kondisi organ dalam yang rusak parah. Seolah-olah ia telah diracuni dalam waktu lama, tetapi tidak ada racun yang terdeteksi. Pada malam ketiga perawatan, seorang perawat yang berjaga malam mendengar suara dengusan dan cakaran dari dalam kamar Haji Santoso. Saat diperiksa, mereka menemukan Haji Santoso sudah tewas di ranjangnya. Namun, kematiannya bukan kematian biasa. Tubuhnya kering kerontang seperti telah ditinggalkan berbulan-bulan di gurun, kulitnya menempel di tulang.
Di sekujur tubuhnya terdapat bekas cakaran dalam, seperti cakaran binatang buas, meski tidak ada binatang yang bisa masuk ke kamar ber-AC itu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang sangat murni, mulutnya terbuka lebar seperti berteriak bisu. Yang paling mengerikan, di lantai dekat ranjang, terdapat jejak kaki seperti kaki anjing besar, berujung pada noda hitam lengket yang berbau seperti kuah bakso busuk bercampur darah. Warung bakso urat spesial Haji Santoso, semua cabangnya, tutup total keesokan harinya. Bahkan, bangunan warung utama di desa seolah-olah memudar dari pandangan warga. Banyak yang melaporkan bahwa jika dilihat sekilas, warung itu tampak, tetapi jika ditatap langsung, bangunannya terlihat buram dan seperti tertutup kabut. Warung itu menjadi tempat yang dihindari, sebuah momok di desa Karanganyar. Imam, putra bungsu Haji Santoso yang bekerja sebagai guru di kota, pulang untuk mengurus pemakaman ayahnya. Ia bingung dengan desas-desus aneh dan kematian misterius ayahnya. Ia tidak percaya pada cerita pesugihan. Baginya, ayahnya adalah orang baik yang mungkin menjadi korban penyakit langka atau bahkan racun bisnis. Namun, mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpi, ia melihat ayahnya terikat di sebuah sumur tua, dikelilingi asap hitam, memohon pertolongan. Imam juga merasa diawasi. Seringkali, di sudut matanya, ia melihat bayangan babi besar berlalu cepat. Bau kuah bakso yang aneh terkadang tercium di rumahnya, padahal tidak ada yang memasak. Pencarian jawaban membawanya kepada Mbah Truno, sesepuh desa yang dikenal arif. Mbah Truno menggeleng sedih. Ayahmu, Imam, terjerat perjanjian dengan makhluk alas lembayung, si Gendon. Itu pesugihan tingkat tinggi. Rohnya tidak tenang karena perjanjiannya belum putus. Bagaimana memutuskannya? Tanya Imam putus asa. Carilah pusatnya. Biasanya, ada benda atau tempat yang menjadi akar ikatan itu. Dengan bantuan Pak Ustaz Hussein, seorang ustaz yang mendalami ilmu syariah dan juga memiliki kepekaan spiritual, mereka menyelidiki. Melalui tirakat dan doa, mereka mendapatkan petunjuk tentang sebuah tempat di dalam alas lembayung, sumur darah. Konon, itu adalah sumur tua yang digunakan untuk ritual-ritual gelap sejak zaman dahulu. Bekal keberanian, Imam, ditemani Pak Ustaz Hussein dan 2 orang kepercayaan, memasuki alas lembayung pada siang bolong. Mereka menemukan sumur tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Sumur itu tidak berair, tetapi di dasarnya terdapat genangan cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau anyir. Di sekeliling bibir sumur, terdapat simbol-simbol aneh yang terukir. Ini dia pusatnya, bisik Pak Ustaz. Ikatan ayahmu terpancar dari sini. Mereka melakukan ritual pemutusan ikatan sesuai tuntunan agama. Imam membuang 3 benda terakhir milik ayahnya ke dalam sumur, seikat rambut ayahnya yang disimpan, potongan kafan dari kain kafannya, dan salinan surat wasiat yang ditulis tangan ayahnya, sebagai simbol perjanjian duniawi. Saat benda-benda itu menyentuh genangan, asap putih tipis membumbung, dan suara lenguhan marah yang jauh terdengar dari dalam tanah. Saat mereka kembali ke desa, keanehan terjadi. Warung utama Haji Santoso yang selama ini tersamar, tiba-tiba terlihat jelas oleh semua warga. Namun, bangunannya tampak tua, kotor, dan angker. Seolah-olah kutukan yang menyembunyikannya telah sedikit terangkat. Gangguan tidak serta-merta berhenti. Imam justru semakin sering diganggu. Mimpi buruknya semakin intens. Suatu malam, dalam mimpi, ia melihat kedua orang tuanya, Ibu Haji Santoso, Bu Sartina, telah meninggal sebelumnya, berdiri di ujung ranjangnya. Wajah mereka sedih. Anakku, kata arwah ayahnya. Kutukan itu menuntut penerus. Karena aku sudah pergi, kini kau yang menjadi sasarannya. Iblis itu ingin menyelesaikan perjanjian dengan mengambil jiwa dari garis darahku. Imam terbangun dengan keringat dingin. Ia mencari Pak Hashim, saudara tua ayahnya yang mungkin tahu sesuatu. Setelah didesak, Pak Hashim akhirnya bicara dengan berat hati.
Imam, sebenarnya, niat pesugihan itu bukan hanya dari ayahmu, ibumu, Bu Sartina. Saat melihat ayahmu stres, dialah yang pertama kali menyarankan untuk mencari jalan lain. Dia pernah dengar tentang lelaki misterius itu dari cerita orang tua dulu. Ayahmu yang sedang lemah, akhirnya terbujuk. Imam terpana. Rupanya, dosa itu melibatkan kedua orang tuanya. Ia dan Pak Ustaz Hussein tahu mereka harus bertindak tegas. Mereka memutuskan untuk mengadakan ruqyah akbar di lokasi warung yang kini menjadi sumber ketakutan. Mereka mengundang warga yang berani untuk ikut serta, mengisi tempat itu dengan energi positif dan lantunan ayat suci. Malam itu, warung yang gelap diterangi lampu tempel dan lilin. Puluhan warga berkumpul, dipimpin Pak Ustaz Hussein dan Pak Wardi, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Saat bacaan menguat, fenomena mengerikan terjadi. Semua kaca dan piring di warung bergetar. Suara dengusan dan raungan marah memenuhi ruangan. Bayangan hitam si gendon muncul sekelebat di dinding, mencoba menakut-nakuti, tetapi tidak mampu mendekat karena lautan zikir. Dengan nama Allah, kami usir setiap makhluk jahat dari tempat ini, teriak Pak Ustaz. Dalam sebuah teriakan keras yang seolah datang dari bawah tanah, semua gangguan berhenti tiba-tiba. Suasana menjadi hening dan ringan. Bau anjir hilang, diganti udara segar malam hari. Namun, Pak Ustaz masih merasa ada yang mengganjal. Ikatan fisiknya sudah putus di sumur, dan gangguan di tempat ini sudah diusir. Tapi perjanjian tertulisnya, akad dengan si gendon, pasti masih ada secara fisik. Itu harus dimusnahkan. Imam teringat, ayahnya memiliki sebuah kotak kayu kecil yang selalu dikuncinya di lemari pribadi, yang dilarang untuk dibuka siapapun. Setelah ayahnya meninggal, kotak itu hilang. Berdasarkan petunjuk dalam mimpinya, Imam kembali ke alas lembayung, tepat ke sebuah pohon beringin besar dekat sumur. Di antara akar-akarnya, ia menemukan kotak kayu itu terkubur. Dengan hati-hati, di bawah bimbingan Pak Ustaz, Imam membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat selembar kulit kambing kering bertuliskan aksara Jawa kuno dan Arab gundul, berisi perjanjian antara Santo dan si gendon dengan kep darah sebagai tanda tangan. Tanpa ragu, mereka membakar kulit itu di tempat tersebut. Api yang menyala berwarna hijau sesaat sebelum menjadi api biasa, dan suara jeritan melengking terdengar dari dalam bumi. Sejak saat itu, semua gangguan berakhir. Mimpi buruk Imam hilang. Warung itu benar-benar sunyi, hanya menjadi bangunan kosong yang angker. Imam mengambil keputusan. Ia tidak akan membuka kembali warung bakso itu. Itu adalah sumber malapetaka keluarganya. Sebagai gantinya, dengan sisa harta yang masih halal dari ayahnya, ia merenovasi bangunan warung itu. Ia mengubahnya menjadi musola dan taman pengajian Al-Barakah, sebagai penebus dosa dan amal jariyah untuk orang tuanya. Tempat itu kini ramai dengan anak-anak mengaji, ibu-ibu pengajian, dan kegiatan keagamaan. Suasana gelap dan menakutkan telah berganti dengan kedamaian dan cahaya ilmu. Warga desa perlahan memaafkan, mengingat jasa-jasa baik Haji Santoso di masa lalu, meski kesalahan besarnya tidak dilupakan. Namun, Imam tidak bisa sepenuhnya melupakan. Sebagai pengingat akan bahaya syirik dan dendam, setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan sebuah pelita kecil di depan musola. Pelita itu menyala sepanjang malam, simbol penolakan terhadap kegelapan dan doa agar tidak ada lagi warga yang terjerumus ke jalan yang sama. Legenda, bakso urat pesugihan, tetap hidup di mulut masyarakat, menjadi cerita pengantar tidur yang mengerikan sekaligus peringatan berharga. Rezeki yang datang dari pintu kegelapan, pada akhirnya akan dimakan oleh kegelapan itu sendiri. Dan dendam, betapapun pahitnya, tidak akan pernah membawa kebaikan, hanya kehancuran berantai. Namun, di cerita-cerita yang berbisik dari desa tetangga, kadang masih ada yang melaporkan hal aneh. Seorang pemuda yang pulang larut malam di jalan sepi dekat hutan, mengaku ditawari bakso urat panas oleh seorang pria tua dengan tangan penuh bercak hitam dari sebuah gerobak yang tiba-tiba muncul.
Atau, di pasar malam, ada yang melihat bayangan gemuk seperti babi melintas cepat di belakang warung bakso paling ramai. Seolah-olah, meski perjanjian dengan Haji Santoso telah berakhir, si gendon dan lelaki misterius itu masih ada di luar sana, menunggu di persimpangan nasib manusia lain yang dilanda keputusasaan dan dendam, siap menawarkan bakso urat mereka yang mematikan. Dan mungkin, di suatu malam Jumat Kliwon yang sunyi, di suatu tempat, cerita horor ini belum benar-benar berakhir. Demikianlah kisah misteri yang menggugah dari Desa Karanganyar, tentang bagaimana dendam, ambisi buta, dan kesombongan membuka pintu bagi kegelapan yang mengubah nyawa menjadi kutukan. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, pada akhirnya akan membawa kerusakan, bukan kebahagiaan. Terima kasih telah menyaksikan episode ini di Shyfeless Channel dan shyfeless.com. Jika Anda merasa terbantu atau tergerak, dukung kami dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.